Bahkan timnas Indonesia lebih mirip timnas Prancis yang juga dihuni banyak pemain keturunan. Kesuksesan tim Ayam Jantan di Piala Dunia. Legenda dunia beri pengakuan Indonesia banjir pemain berbakat. Seperti diketahui, kelima legenda sepak bola dunia memang sengaja diundang oleh PSSI untuk memberikan coaching klinik kepada pesepak bola U16 Indonesia. Tentunya hal itu bertujuan untuk mengembangkan talenta muda yang ada di tanah air. Legenda sepak bola dunia Roberto Carlos, Joan Sebastian Veron, Eric Abidal, Marco Materazzi, dan Georgios Karagoinos sepakat bahwa Indonesia tak mengalami masalah terkait jumlah pemain berbakat di tanah air. Hanya saja mereka pun merasa Indonesia perlu mengadakan kompetisi usia dini untuk bisa memaksimalkan bakat-bakat tersebut. Bima Sakti pun berharap hal tersebut bisa segera terwujud di kepengurusan PSSI era Erick Thohir. Karena dengan begitu, para pemain U16 Indonesia bisa semakin terasah dari segi mental hingga performanya. Hampir semua menyampaikan bahwa Indonesia tidak kekurangan bakat, cuma sekarang yang dibutuhkan adalah kompetisi. Jadi kita berharap di kepengurusan baru ini bisa membuat kompetisi usia muda yang berkesinambungan yang waktunya panjang, jadi mereka bisa ditebak di kompetisi, kata Bima Sakti kepada awak media. Di sisi lain, Bima Sakti juga membeberkan hal yang menjadi sorotan dari Roberto Carlos untuk para pemain U16 Indonesia. Menurutnya, para talenta muda masih harus bersabar ketika mendapatkan bola. Bukti timnas mulai disegani, Vietnam tiru timnas. Drawing Piala AFF U23 2023 resmi dirilis. Vietnam dipastikan tak satu grup dengan timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Sementara Vietnam berada di grup C bersama Filipina dan Laos. Vietnam yang berstatus sebagai juara bertahan tak mau gelarnya direbut tim lain. Pada turnamen kali ini, Federasi Sepak Bola Vietnam akan menggunakan kekuatan inti tim U20. Hal ini guna mempersiapkan pemain muda agar lebih siap di turnamen besar. VFF juga tak menggunakan pelatih Philip Troucher. Rencananya pelatih lokal Hoang Antuan akan menjadi pemimpinnya nanti. VFF disebut-sebut kecewa dengan Troucher yang gagal di SEA Games 2023. Meski demikian, keputusan VFF yang ingin menggunakan pemain muda di Piala AFF U23 tahun ini tampaknya mendapat dukungan dari para penggemar Vietnam. Hal tersebut terungkap dalam sebuah media Vietnam, Vinexpress, yang memperlihatkan dukungan supporter Vietnam dengan langkah menggunakan pemain muda. Langkah menggunakan pemain muda di turnamen besar memang sudah dilakukan timnas Indonesia. Terakhir, timnas Indonesia menggunakan skuad mudanya di SEA Games 2023 dan terbukti timnas Indonesia berhasil menjadi juara. Argentina serius waspadai timnas, skuad STY seperti Prancis. Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan semua pemain naturalisasinya pada laga melawan timnas Argentina di ajang FIFA Matchday pada 19 Juni 2023 mendatang. Diketahui dari 26 penggawa yang dipanggil timnas Indonesia, 7 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Pengamat sepak bola nasional Wawan Dermawan menjelaskan kekuatan pemain naturalisasi yang dipanggil timnas Indonesia akan menjadi daya dorong tersendiri untuk bertanding melawan timnas Argentina, terutama untuk mempertahankan lini belakang timnas Indonesia dari gempuran Lionel Messi dan kawan-kawan. Hal itu disebabkan karena sebagian dari pemain naturalisasi tersebut memiliki pengalaman yang lebih di kancah internasional, termasuk melawan tim Amerika Latin seperti Argentina. Oleh karena itu, Wawan prediksi kombinasi Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Wells, dan Saint Patinama akan mewarnai lini pertahanan timnas Indonesia saat pertandingan nanti. Timnas Indonesia era Sintayong memang bisa dikatakan berbeda dari pendahulunya. Banyaknya pemain naturalisasi berkualitas di tubuh timnas menjadikan timnas semakin kuat di segala sektor posisi. Bahkan timnas Indonesia lebih mirip timnas Prancis yang juga dihuni banyak pemain keturunan. Kesuksesan tim Ayam Jantan di Piala Dunia 2018 dan di 2022 ini kembali menjadi sorotan karena peran para imigran dalam membuat sepak bola Prancis menjadi bersinar. Salah satu bintang sepak bola Prancis berdarah campuran yang namanya bersinar di Piala Dunia 2022 adalah Kylian Mbappe.
Penyerang kiri Prancis peraih sepatu emas di Piala Dunia Qatar itu memiliki orang tua imigran, di mana ayahnya berasal dari Kamerun dan ibunya dari Algeria. Selain Mbappe, nama seperti Paul Pogba, Ibrahim Konate, Jules Koundé, Youssouf Fofana, dan masih banyak lagi. Presiden AFA pun juga mengakui jika tak ingin meremehkan timnas Indonesia, apalagi timnas ditukangi oleh pelatih kelas dunia yang berhasil membawa Korea Selatan jadi tim yang disegani di Piala Dunia waktu itu. Bahkan tim sekaligus Jerman pun pernah ditumbangkan STY.